nggak sih kalian kepikiran, seharusnya media itu punya tanggung jawab apa aja ya? Nah, di video kali ini, aku bakal bahas tentang teori normatif media, yaitu teori yang menjalankan apa yang media seharusnya lakukan. Oh iya, aku juga akan bahas contoh kasus media di Indonesia dan apakah mereka masih menjalankan peran normatifnya dalam demokrasi. Jadi, tonton terus sampai akhir ya. Oke, jadi yang pertama, kita bahas dulu nih. Apa sih teori normatif media itu? Nah, teori ini punya gagasan dasar bahwa media bukan cuma jadi tempat kita dapat berita atau hiburan, tapi juga harus punya tanggung jawab sosial. Media harus dikelola dan dijalankan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau institusi. Jadi, kalau media cuma mengejar rating atau malah menyebar berita yang tidak akurat demi clickbait, itu sebenarnya bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip normatif. Media seharusnya memberikan informasi yang berguna, objektif, dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu yang penting. Nah, ternyata teori normatif media ini ada beberapa jenisnya loh. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori otoritarian. Media dalam teori ini harus tunduk kepada pemerintah. Biasanya, pemerintah punya kontrol penuh atas media untuk memastikan bahwa berita yang keluar sesuai dengan kepentingan negara. Teori ini umumnya diterapkan oleh negara-negara otoriter atau diktator. Yang kedua, teori libertarian. Di sisi lain, teori ini bilang bahwa media harus bebas dari intervensi pemerintah. Media diharapkan bisa beroperasi dengan kebebasan penuh untuk mengkritik kekuasaan tanpa takut dibatasi. Yang ketiga, teori tanggung jawab sosial. Ini salah satu yang paling sering dipegang oleh negara-negara demokrasi. Media bebas, tetapi harus tanggung jawab terhadap masyarakat. Mereka harus menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepentingan publik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu teori Soviet komunis. Media di teori ini dianggap sebagai alat untuk menyebarkan propaganda negara. Semua informasi disaring dan disesuaikan dengan ideologi negara yang berkuasa. Kalau kita bicara tentang media di Indonesia, gimana sih posisinya dari sudut pandang teori normatif ini? Nah, di sini, media seharusnya memainkan peran penting dalam mendukung demokrasi, memberi informasi objektif, dan juga menyuarakan kepentingan publik. Namun, faktanya, kita bisa melihat bahwa media di Indonesia kadang terjebak dalam konflik kepentingan, terutama dengan kepemilikan oleh konglomerat yang juga terlibat dalam politik. Ini membuat beberapa media jadi tidak sepenuhnya netral. Tetapi, di sisi lain, kita masih punya media-media independen yang tetap mencoba menjalankan peran normatif mereka, seperti Media Tempo dan Kompas. Sekarang, kita akan bahas contoh kasus yang cukup sering jadi sorotan. Misalnya, ketika pemilu berlangsung di Indonesia, media diharapkan bisa memberikan informasi yang seimbang dan netral tentang calon-calon yang ada. Tapi nyatanya, banyak media yang justru mendukung salah satu pihak, baik secara terang-terangan ataupun lewat narasi berita yang dibuat. Contoh lainnya adalah bagaimana beberapa media lebih fokus pada berita sensasional seperti gosip selebriti atau isu viral yang nggak ada hubungannya dengan kepentingan publik. Ini jelas bertentangan dengan teori tanggung jawab sosial yang seharusnya dipegang media di negara demokrasi. Jadi, apakah media di Indonesia masih menjalankan peran normatifnya? Well, ini pertanyaan yang cukup kompleks. Di satu sisi, kita masih punya media yang berusaha menjaga integritas mereka, memberikan laporan investigasi yang penting untuk publik, seperti kasus korupsi atau penyimpangan kebijakan. Tapi, di sisi lain, kita juga nggak bisa menutup mata bahwa banyak media yang lebih memilih jalur sensasi demi rating, seperti berita infotainment yang seringkali banyak di-highlight daripada isu sosial yang lebih penting. Kesimpulannya, teori normatif media memberikan panduan tentang apa yang seharusnya media lakukan, seperti menjaga kepentingan publik, memberikan informasi yang objektif, dan mengedepankan kepentingan sosial. Di Indonesia, masih ada jalan panjang yang harus dilalui media untuk bisa sepenuhnya menjalankan peran teori ini. Tapi kita masih bisa optimis kalau ada kemajuan. Harapannya, di masa depan, media bisa semakin netral, semakin berfokus pada informasi yang penting, dan mengurangi konten-konten yang cuma mencari sensasi. Oke, itu tadi penjelasan tentang teori normatif media dan bagaimana media di Indonesia menjalankan peran mereka. Jangan lupa like and share ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!